Salam unggul. Bersama saya Kristina Purwani, mentor IPS SMP Kristen Generasi Unggul. Mari kita memulai dengan doa sebelum kita memulai PKBM hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, pimpinlah kami selama PKBM hari ini, agar kami dapat memahami materi ini dengan baik. Amin. Oke, mari kita menyanyikan Mars Genyu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyu, gentleness, excellence, nature, unity. Oke, baik, kita akan masuk ke materi kita, materi yang kedua di kelas 8. Materi yang lalu kita sudah membahas tentang letak astronomis dan geografis negara-negara ASEAN. Nah, kali ini kita akan membahas tentang profil dari negara-negara ASEAN itu. Kita mulai dari negara kita yang pertama, Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta, sistem pemerintahannya presidensial, jadi kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Ibu kota negara di Jakarta ya, kemudian GDP atau pendapatan nasionalnya 1,15 miliar US dollar dan pendapatan per kapitanya 3,871 US dollar. Kedua adalah Malaysia. Malaysia ibu kotanya di Kuala Lumpur. Kepala negara dan kepala pemerintahan berbeda ya. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 31 Agustus. Bahasanya adalah bahasa Melayu, Inggris, dan Cina. Populasi penduduknya 31,19 juta jiwa dengan pendapatan nasional 336,6 miliar US dollar. Pendapatan per kapita 10,426 US dollar. Ini sensus tahun 2017 dengan luas 329.847 km persegi.
Next, kita akan lanjut ke negara ASEAN yang ketiga. Negara ASEAN yang ketiga adalah Singapura. Nah, Singapura ini merupakan negara maju di kawasan Asia Tenggara. Singapura adalah negara dengan kepala negara presiden sama dengan Malaysia, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Beribu kota di Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus, bahasa yang dipakai adalah Inggris, Cina Mandarin, Melayu, dan bahasa Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Populasi penduduk 5,61 juta jiwa, kemudian luas wilayah 721,5 km persegi. Pendapatan nasionalnya 311,3 US dollar dan pendapatan per kapitanya 55,252 US dollar. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand atau Muang Thai adalah negara gajah putih karena dia tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun atau lolos dari penjajahan. Nah, negara Thailand itu kepala negaranya adalah raja, sama seperti Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan. Beribu kota di Bangkok. Hari kemerdekaan 5 Desember, bahasanya bahasa Thai. Mata uang adalah baht. Populasi penduduk 68,86 juta jiwa. Pendapatan nasional 403,6 miliar. Pendapatan per kapita 5,842 US dollar. Luas wilayah 513.120 km persegi. Negara selanjutnya. Negara yang kelima adalah negara Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan juga presiden, sama dengan Indonesia. Hari kemerdekaan adalah 12 Juni. Bahasa yang digunakan bahasa Filipina atau Tagalog dan juga bahasa Inggris. Mata uang adalah peso Filipina. Populasi penduduk 103,3 juta jiwa. Pendapatan nasional 348,6 miliar US dollar dan pendapatan per kapita 3,280 US dollar. Luas wilayah 343.448 km persegi. Kita lanjut ke negara selanjutnya. Filipina sudah. Itu pasti slide, ulang slide. Oh. Ya. Negara yang keenam adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang berkota di Bandar Seri Begawan. Dengan kepala negara Sultan, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 23 Februari, bahasanya Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uangnya dolar Brunei. Populasi penduduk 423.196 jiwa. Pendapatan nasional 11,8 miliar US dollar. Pendapatan per kapita 27,561 US dollar dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Kita lanjut ke negara selanjutnya. Negara yang ketujuh adalah negara Laos. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Beribu kota di Vientiane. Hari kemerdekaan 2 Desember. Bahasanya Lao, Prancis, dan Inggris. Mata uang KIP. Populasi penduduk 6,76 juta jiwa. Dengan pendapatan nasional 14,8 miliar US dollar dan per kapita 2,29 US dollar. Luas wilayah 237.955 km persegi.
Negara yang ke-8 adalah Myanmar. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, sama dengan Indonesia, beribu kota di Nai Phai Thao. Hari kemerdekaan 4 Januari, bahasanya bahasa Birma, mata uang kyat, populasi penduduk 52,89 juta jiwa, dengan pendapatan nasional 75,7 miliar dan pendapatan per kapita 1,438 US dollar. Luas wilayah 676.578 km persegi. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan adalah 2 September, bahasanya bahasa Vietnam, mata uang dong, populasi penduduk 92,7 juta jiwa, pendapatan nasional 215,9 miliar US dollar, pendapatan per kapita 2,307 US dollar dengan luas wilayah 331.230,8 km persegi. Negara ASEAN yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom. Kemudian kepala negara adalah raja dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 November, bahasanya bahasa Khmer, Prancis dan Inggris. Mata uangnya riel. Populasi penduduk 15,76 juta jiwa. Dengan pendapatan nasional 20,9 miliar US dollar dan pendapatan per kapita 1,308 US dollar. Luas wilayah 181.035 km persegi. Demikian materi kita tentang profil dari negara-negara ASEAN. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan berdoa sebelum menutup materi kita hari ini. Kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan pimpinan-Mu selama PKBM hari ini. Berikanlah kami roh, ketaatan, dan rajin belajar. Amin. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah, karena belajar bisa di mana saja. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.